Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita kembali lagi di mata kuliah Object Oriented Programming atau POP 1. Untuk materi pada hari ini kita akan membahas tentang encapsulation. Mungkin teman-teman sebelumnya sudah tahu ya apa itu encapsulation. Oke teman-teman, untuk apa lebih detailnya pada mata kuliah hari ini, untuk online kelasnya adalah seperti ini. Satu, kita akan membahas apa itu data heading dan apa relasinya dengan encapsulation. Yang kedua, kita akan membahas encapsulation pada constructor. Yang ketiga, kita akan membahas kapan dan di mana harusnya kita memakai yang namanya encapsulation. Dan di akhir sesi, kita akan melakukan diskusi tentang apa yang sudah teman-teman kerjakan pada proyeknya dan bagaimana penerapan encapsulation pada proyek teman-teman. Oke, kita lanjut untuk materi selanjutnya. Oke, teman-teman, sebelumnya kita refresh dulu apa itu encapsulation. Mungkin teman-teman juga masih ada yang ingat apa itu encapsulation. Secara umum, dalam teknik pemrograman berbasis objek ada istilah atau konsep yang dinamakan encapsulation atau pembungkusan. Ya, dari namanya aja kita sudah tahu bahwa encapsulation digunakan untuk membungkus atau dalam istilahnya menyembunyikan atau melindungi suatu data atau atribut dari suatu kelas terhadap akses dari kelas yang lain. Seperti di contoh ini. Oke, pada contoh tersebut di sini ada human class dengan beberapa atribut, ada name, ada birth date, dan di akhirnya itu ada namanya religion. Yang membedakan teman-teman, di religion itu ada access modifier private. Ingat, ada access modifier private. Sebelumnya kita sudah mengenal bahwa access modifier itu ada 4. Ada public, ada protected, ada private, dan ada default. Untuk materi itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian pada ilustrasi yang sudah saya sampaikan, di sana ada kelas lecturer dan kelas teacher. Oke. Dari kelas tersebut ada hubungan yang dinamakan inheritance, merupakan hubungan pewarisan yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Oke, berarti antara hubungan dari kelas-kelas yang sudah saya sebutkan tadi, ada hubungan parent class yang yaitu human class, kemudian ada teacher dan lecturer sebagai child class dengan inheritance yang menghubungkan antara kelas-kelas tersebut. Kemudian tadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, access modifier private itu beda dengan access modifier yang lainnya. Berarti apa? Seperti atribut yang ada pada name, birth date di human class itu bisa diwarisi kepada child class, tapi tidak dengan religion karena akses modifiernya private. Jadi dari ilustrasi tersebut teman-teman sudah tahu kan kenapa kita belajar inheritance terlebih dahulu, baru kita belajar encapsulation. Berikut ini adalah penerapan encapsulation. Oke. Yang pertama kita punya human class seperti pada ilustrasi sebelumnya dengan atribut name, birth date, dan religion. Di sana religion tetap berakses modifier private. Kemudian untuk menerapkan encapsulation kita membutuhkan suatu atau mungkin 2 metode baru yang dinamakan setter dan getter. Seperti apa bentuknya? Seperti ini. Kelas yang kedua, lecturer. Oke, lecturer merupakan kelas turunan dari human karena di sana ada kata kunci extend. Oke, kita lanjut ke kelas yang ketiga. Kelas ketiga adalah main.java yang digunakan untuk menerapkan kode-kode atau kelas yang sudah kita definisikan sebelumnya. Di situ kita membuat objek lecturer 1, kemudian kita isi atribut nama dan birth date-nya. Bisa, karena apa? Dia berakses modifier public dan protected. Kemudian, karena di human sebelumnya tadi ada private religion, maka di situ kita tidak bisa langsung mengisi atau mengatur nilainya. Kita hanya bisa menggunakan kode dari metode yang sudah kita definisikan tadi, yaitu setter dan getter. Berarti ketika kita ingin mengatur nilai dari religion, kita memanggil metode set religion. Kemudian untuk menampilkan nilai dari religion tersebut, kita menggunakan get religion.
Kemudian kita akan membahas di mana dan kapan menggunakan encapsulation. Kalau teman-teman lihat di materi-materi mungkin di blog atau mungkin artikel atau mungkin di buku, encapsulation hanya dijelaskan dari access modifier private, kemudian ada setter dan getter, kemudian diimplementasikan pada objek. Kemudian apakah cuma seperti itu? Oke, di slide saya mengambil atau mengutip dari pernyataannya Pak Martin, yaitu ketika kita membuat clean code atau kode yang persis pada suatu program, berarti kita bisa disebut dengan profesional. Dan untuk menjadi profesional tidak ada alasan apapun untuk menjadi seperti itu. Kita ke pokok bahasan kita, kapan dan di mana menggunakan encapsulation pada implementasi suatu software. Ingat, atau mungkin teman-teman tahu di modul yang sudah saya bagikan ini, pada bagian 8 dan 9 di sana saya membahas tentang model view controller. Jadi di sana teman-teman bisa mempraktekkan atau membuat software dengan tujuan tertentu dengan mengimplementasikan arsitektur dalam pembuatannya. Seperti pada slide saya ini. Pada MVC arsitektur terdapat 3 kelas utama. Biasanya disebut dengan model yang merepresentasikan atau berhubungan dengan basis data, entah nanti basis datanya MySQL, PostgreSQL, atau Oracle, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Yang kedua disebut dengan controller. Controller merupakan kelas yang digunakan untuk menghubungkan antara model dan view. Kelas yang ketiga yaitu view itu sendiri. View digunakan untuk representasi atau interaksi dengan user, bisa menggunakan konsol, FTA, atau mungkin dengan GUI. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah mahasiswa model. Di sana terdapat beberapa atribut dari mahasiswa. Ada NIM, ada nama. Keduanya bersifat access modifier private. Ingat, private digunakan pada encapsulation. Kemudian untuk melengkapi encapsulation-nya, kita menggunakan setter dan getter. Di sini saya punya metode setName dan getName. Ingat kan teman-teman apa fungsi dari setter dan getter? Untuk kelas kedua, mahasiswa controller. Di sini saya mendeklarasikan mahasiswa model dan mahasiswa view. Kemudian saya deklarasikan dengan variabel model dan view. Oke, kita lanjut ke metode yang ada di dalam kelas mahasiswa controller. Pada metode store di sana ada model, kemudian setName. SetName merupakan metode dari mahasiswa model yang digunakan untuk mengatur nilai untuk atribut NIM. Kemudian model setNama juga sama. Kedua metode tersebut menggunakan nilai yang sudah disimpan dari param NIM dan param nama. Dari mana? Kelas mahasiswa view. Mahasiswa view merupakan kelas ketiga dari MVC arsitektur. Pada mahasiswa view digunakan untuk berkomunikasi dengan pengguna. Pada contoh tersebut, saya menggunakan JFrame. Kalau kita menggunakan bahasa Java, kemudian di sana ada param NIM sebagai variabel untuk inputan NIM, kemudian param nama untuk variabel inputan nama. Ketika pengguna sudah menginputkan NIM dan nama untuk mahasiswa, kemudian menekan tombol save, maka data tersebut akan terkirim atau nanti akan disimpan dengan mahasiswa controller. Jadi, sepertilah teman-teman, kalau kita mengimplementasikan encapsulation dengan benar, kemana? Contoh satunya adalah MVC arsitektur. Kita sudah membuat atribut dengan access modifier private, kemudian kita membuat setter dan getter untuk mengatur nilai dan mengambil nilainya. Kemudian kita mengimplementasikan pada kelas yang lain dengan relasi inheritance. Oke, teman-teman, sudah paham kan kenapa saya menambahkan materi MVC pada modulnya? Oke teman-teman, di akhir sesi ini saya ingin memberikan kesimpulan apa yang sudah kita pelajari pada materi saat ini. Kesimpulannya, encapsulation itu digunakan untuk memproteksi, menyembunyikan
detail dari akses kelas luar atau kelas lainnya. Dalam arti meskipun dia itu dari dua kelas ada hubungan inheritance. Kemudian encapsulation kita gunakan pada arsitektur MVC. Dengan encapsulation, kelas yang kita lindungi, yaitu contohnya tadi mahasiswa model dengan atribut private, name dan nama, tidak akan bisa diakses oleh kelas lain tanpa ada persetujuannya. Persetujuannya dengan apa? Kalau di dalam kode dengan setter dan getter. Oke, teman-teman ingat kan seperti itu ya caranya ya. Materi berikutnya kita akan membahas tentang abstraction. Untuk tugas kali ini, teman-teman gampang kok, tinggal melanjutkan proyeknya teman-teman dengan menerapkan encapsulation. Teman-teman bisa menggunakan encapsulation apa adanya yang tadi ada akses modifier private, kemudian ditambahkan setter dan getter, atau mungkin teman-teman ingin mencoba dengan model view controller arsitektur. Tentunya dengan MVC teman-teman akan lebih mudah untuk mengembangkan dan memelihara proyek teman-teman. Oke, teman-teman, itu saja mungkin materi pada kali ini di encapsulation bagian kedua. Oke, teman-teman, itu ya materi untuk kali ini. Kita lanjutkan pekan depan dengan materi abstraction. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari materi yang saya berikan dan teman-teman tetap semangat untuk membuat proyek akhirnya. Demikian dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.